Pernahkah kamu berdiri di depan sepetak tanah kecil, hanya 20 meter, dan tanpa sadar berkata dalam hati, apa yang bisa dilakukan dari lahan sekecil ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi diam-diam menyimpan pola pikir yang mengendalikan hidup banyak orang. Bahwa sesuatu yang kecil itu tidak berarti, bahwa peluang selalu identik dengan hal besar, dan bahwa rezeki butuh ruang luas untuk bisa tumbuh. Tapi coba bayangkan ini sebentar. Di dunia yang semakin sesak, semakin mahal, semakin penuh kompetisi, justru yang kecil, yang sederhana, yang dianggap sepele, seringkali menjadi mesin yang paling konsisten, paling stabil, dan paling jalan sendiri. Seperti semut yang bisa memindahkan serpihan makanan berkali-kali lipat dari berat badannya. Seperti tetesan air yang bisa membelah batu jika ia meneteskannya cukup lama. Dan seperti lahan 20 meter yang oleh banyak orang dipandang remeh, padahal di tangan orang yang tepat, ia bisa menjadi mesin uang yang tidak hanya menghidupi, tapi mengalir setiap hari tanpa menunggu mood, cuaca, atau keberuntungan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa apa dari lahan kecil, tapi kenapa selama ini kita tidak pernah benar-benar berpikir untuk memanfaatkannya? Kebanyakan orang tumbuh dengan cerita lama bahwa bekerja itu harus berat, harus besar, harus terlihat sibuk. Bahwa penghasilan itu mengikuti ukuran fisik, bukan cara pikir. Bahwa rezeki itu luasnya tergantung seberapa besar lahan, bukan seberapa jelas cara pandang. Padahal, fakta sehari-hari membantah semua itu. Kita melihat warung kecil yang mengalahkan restoran besar. Kita melihat kebun sempit yang menghasilkan panen rutin. Kita melihat rumah kecil yang disulap menjadi bisnis tanpa pegawai. Kita melihat orang yang tidak punya modal besar, tapi punya strategi yang membuat uangnya berputar seperti mesin otomatis. Dan uniknya, pola-pola ini muncul terus-menerus. Tapi seringkali dilewati mata kita karena satu alasan. Pikiran kita terlalu sibuk membayangkan besar sampai lupa bahwa hidup sering dimenangkan oleh yang kecil tapi konsisten. Di video ini, saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu yang mungkin sudah ada di depan mata kamu selama ini. Bahwa lahan 20 meter, sekecil apapun bentuknya, bisa menjadi mesin uang yang bekerja nyaris sendirian. Bukan karena lahannya ajaib. Bukan karena teori yang rumit, tapi karena ada cara pandang yang selama ini tidak pernah diajarkan, tidak pernah disadari, dan tidak pernah benar-benar kita pakai dalam mengambil keputusan sehari-hari. Dan kalau kamu bertanya, kok bisa hanya dari lahan 20 meter? Saya harus mulai dari mana? Atau apa mungkin ini bekerja untuk saya yang bahkan nggak punya banyak waktu? Maka 1 menit pertama ini adalah undangan untuk membuka pintu. Karena begitu kamu memahami pola pikirnya, bukan hanya lahannya yang berubah, tapi cara kamu melihat peluang, bekerja, mengambil keputusan, bahkan cara kamu mendefinisikan rezeki. Semuanya ikut berubah. Video ini bukan sekadar bicara soal bertani, berkebun, atau bisnis kecil-kecilan. Ini tentang cara membaca potensi kecil yang selama ini mungkin tidak kamu hiraukan. Tentang bagaimana sesuatu yang sempit bisa menjadi ruang yang memproduksi nilai. Tentang bagaimana mini bisa mengalahkan mega jika dikelola dengan cara pikir yang benar. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kamu menyiapkan satu hal. Buang dulu anggapan bahwa hal besar hanya datang dari hal besar. Buang dulu kalimat lama yang sering kamu dengar sejak kecil. Kalau mau untung, harus punya modal besar. Kalau mau hasil besar, lahannya juga harus besar. Kalau kecil, ya hasilnya pasti kecil. Karena pikiran seperti itulah yang membuat begitu banyak orang berhenti sebelum mulai. Padahal, yang sering menentukan bukan ukurannya, tapi siapa yang mengelolanya dengan cara pikir seperti apa dan seberapa konsisten ia merawatnya. Hari ini, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa 20 meter itu bukan ukuran tanah, itu ukuran peluang. Peluang yang selama ini diam, menunggu kamu melihatnya dengan mata yang baru. Dan itulah awal dari segalanya. Dari zaman ke zaman, polanya sama. Jika kita mundur sejenak melihat sejarah manusia, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Pola pikir tentang penghidupan selalu berubah. Tapi di waktu yang sama, ada satu pola yang tidak pernah benar-benar hilang. Sejak masa nenek moyang kita, manusia selalu mengaitkan keberhasilan dengan besar. Besar lahan, besar kekuasaan, besar kekuatan fisik, besar jumlah ternak, besar ukuran rumah. Konsep yang besar adalah yang berkuasa, hidup begitu lama hingga diwariskan tanpa pernah dipertanyakan. Di masa awal pertanian, orang yang memiliki lahan paling luas dianggap paling sejahtera. Di masa kerajaan, yang punya tanah paling banyak adalah bangsawan. Di masa revolusi industri, yang punya pabrik terbesar dianggap paling maju. Dan hari ini, di era digital sekalipun, bayang-bayang itu masih tertinggal. Manusia modern masih menilai potensi berdasarkan ukuran fisik.
Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Zaman berubah jauh lebih cepat dibanding pola pikir manusia. Dan inilah sumber dari banyak kebingungan. Di masa dulu, lahan luas memang berarti produktivitas tinggi. Tapi hari ini, teknologi, metode, dan cara berpikir sudah membuat skala kecil justru lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih efisien, dan seringkali lebih menguntungkan. Namun, warisan pola lama tetap melekat. Orang masih mengira lahan kecil tidak berguna. Orang masih merasa peluang itu harus besar untuk memberi hasil besar. Orang masih bekerja keras mengejar keluasan, padahal dunia modern bergerak ke arah ketepatan. Kita bisa lihat polanya dalam banyak aspek hidup. Dulu, toko yang besar dianggap paling laris. Sekarang, toko kecil online mengalahkan raksasa retail. Dulu, rumah makan besar jadi simbol kesuksesan. Sekarang, dapur rumahan bisa menghasilkan jutaan rupiah tiap hari. Dulu, yang punya lahan hektaran dianggap satu-satunya yang bisa bertani. Sekarang, bahkan 10-20 meter bisa menghasilkan panen harian jika diperlakukan dengan cara yang tepat. Yang berubah bukan hanya teknologi, tapi cara dunia bekerja. Namun manusia sering terjebak dalam pola pikir lama, seolah ukuran adalah segalanya. Ada satu kutipan menarik dari Alvin Toffler. Orang yang buta huruf di abad ini bukanlah mereka yang tak bisa membaca, tapi mereka yang tak bisa belajar, melupakan, dan mempelajari kembali. Dan di konteks kita, kutipan ini terasa sangat relevan. Karena seringkali yang membuat seseorang sulit maju bukan kurang modal, bukan kurang lahan, bukan kurang waktu, tapi sulit melepaskan cara pikir lama yang membuat ia buta terhadap peluang baru. Sejarah juga menunjukkan satu hal lain. Setiap kali dunia berubah, yang bertahan bukan yang terbesar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Ini berlaku pada bisnis, pertanian, teknologi, bahkan peradaban. Lahan 20 meter mungkin terlihat kecil, tapi dalam lanskap sosial hari ini, kecil justru seringkali lebih berdaya. Ia mudah diatur, biaya kecil, risiko minim, hemat tenaga, tapi bisa menghasilkan aliran uang stabil jika diarahkan ke model yang tepat. Namun ada satu masalah sosial yang terus berulang. Kita hidup dalam masyarakat yang lebih suka mengagumi yang besar daripada mengoptimalkan yang kecil. Akibatnya, kita menyepelekan potensi yang sudah ada. Kita mengabaikan sumber rezeki yang mungkin berada tepat di depan mata. Kita terlalu fokus pada apa yang belum punya, sampai lupa memaksimalkan apa yang sudah ada. Dan inilah yang membuat banyak peluang mati sebelum sempat hidup. Bukan karena tidak mungkin, tapi karena cara pandang kita masih memakai lensa sejarah yang sudah tidak relevan. Sebelum kita masuk ke inti analisisnya, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil. Tulis di komentar, kamu menonton dari kota mana. Saya ingin tahu sejauh apa video ini berjalan, dan siapa saja yang sedang memulai perjalanan baru dalam cara berpikir. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini membuka perspektif baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan peluang kecil yang selama ini mungkin mereka abaikan. Jika kita jujur pada diri sendiri, sebagian besar dari kita bukan tidak punya peluang, tapi tidak bisa melihat peluang kecil karena pikiran kita sudah lebih dulu dikunci oleh satu asumsi. Yang kecil tidak cukup. Dan inilah jebakan pertama. Bukan jebakan ekonomi, bukan jebakan modal, tapi jebakan cara berpikir yang membuat langkah kita berhenti sebelum berjalan. Masalahnya sederhana, sejak kecil kita dibiasakan menilai sesuatu dari ukuran fisiknya. Rumah besar dianggap lebih sukses, gaji besar dianggap lebih stabil, usaha besar dianggap lebih menjanjikan. Akibatnya, otak kita terprogram untuk percaya bahwa lahan 20 meter itu terlalu kecil untuk layak diperjuangkan. Inilah lapis pertama jebakan, masalah persepsi. Banyak orang bukan gagal karena tidak punya lahan, tapi gagal karena memandang lahan kecil sebagai masalah, bukan peluang. Lahan luas terlihat lebih menjanjikan, padahal tanpa pengetahuan dan arah yang tepat, lahan sebesar apapun tetap bisa kosong. Lapis kedua adalah akibat dari persepsi itu. Ketika kita sudah meyakini bahwa kecil sama dengan tidak berguna, maka kita berhenti mencari cara. Kita berhenti belajar teknik sederhana yang cocok untuk lahan sempit. Kita berhenti memperhatikan potensi yang mungkin bekerja otomatis. Dan perlahan tapi pasti, kita mulai percaya bahwa rezeki memang bukan untuk kita, bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan. Dampaknya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang punya lahan kecil, tapi ia biarkan kosong bertahun-tahun, hanya karena pikirannya berkata, mau ngapain? Sempit begini. Ada yang sebenarnya punya waktu 10 menit setiap pagi yang bisa ia gunakan untuk merawat sesuatu yang tumbuh, tapi ia merasa untuk hasil kecil, buat apa capek? Ada pula yang melihat tetangganya panen dari lahan kecil,
Tapi alih-alih bertanya, ia berkata, yaitu karena dia punya waktu, saya tidak. Padahal bukan masalah waktu, bukan masalah ukuran. Yang hilang adalah kesadaran sederhana bahwa konsistensi kecil bisa mengalahkan kemalasan besar. Lapis ketiga adalah kesadaran yang hilang, yaitu kesadaran bahwa hal kecil jika diulang setiap hari bisa membangun sistem. Dan sistem itulah yang akan menjadi mesin uang yang jalan sendiri. Di dunia modern, banyak model usaha skala kecil yang justru sukses bukan karena besar, tapi karena teratur. Toko kecil yang buka setiap hari jam yang sama. Konten kreator yang unggah video pendek tiap malam. Penanam microgreens di lahan sempit yang panen tiap 7 sampai 10 hari. Semua tampak sederhana, kecil, tidak heboh, tapi menghasilkan aliran pendapatan yang stabil. Butuh waktu lama bagi kita untuk menerima fakta ini. Bukan besar yang menentukan hasil, tapi pola yang kita ulang. Sayangnya, kita hidup di lingkungan yang hanya menyoroti hasil besar. Orang memamerkan panen besar, omset besar, aset besar, tapi jarang ada yang membicarakan langkah-langkah kecil di baliknya. Meter demi meter yang dirawat, menit demi menit yang konsisten, kesabaran yang tidak kelihatan. Inilah alasan mengapa banyak orang sebenarnya mampu memanfaatkan lahan kecil, tapi tidak pernah memulai. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak melihat nilainya. Jika kamu perhatikan, masalah ini bukan hanya di lahan. Ini pola yang sama di hidup. Kita ingin punya tabungan besar, tapi menolak menabung kecil setiap hari. Ingin punya badan sehat, tapi menunda olahraga kecil 10 menit. Ingin punya skill baru, tapi menolak belajar sedikit-sedikit. Ingin punya peluang besar, tapi meremehkan peluang kecil. Dan ketika semua ini digabungkan, kita terjebak dalam lingkaran. Meremehkan yang kecil, tidak memulai, tidak ada hasil, lalu merasa hidup tidak adil. Padahal hidup tidak pernah menutup pintu. Yang menutup pintu adalah pikiran kita sendiri. Ketika kamu memahami pola ini, kamu akan mulai mengerti satu hal penting. Kita bukan terjebak karena keadaan, tapi karena cara kita memandang keadaan. Dan begitu cara pandang itu berubah, lahan 20 meter bukan lagi tanah kecil, tapi fondasi dari sistem yang bisa kamu buat bekerja untukmu. Segalanya dimulai dari melihat kembali apa yang selama ini kamu anggap tidak ada apa-apanya. Karena seringkali, di sanalah letak rezeki yang paling mudah dijangkau. Sekarang kita masuk pada titik yang paling menentukan. Bagaimana sebenarnya cara pikir yang membuat lahan kecil, hanya 20 meter, bisa berubah menjadi mesin uang yang berjalan nyaris otomatis. Karena kuncinya bukan pada luasnya, tapi pada sistem yang kamu bangun di atasnya. Pertama-tama, kita perlu meletakkan sebuah konsep sederhana. Potensi kecil akan tetap kecil ketika dikelola seperti hal kecil, tapi bisa menjadi besar ketika diperlakukan seperti aset. Dan aset bukan soal ukuran, tapi soal pola kerja yang bisa menghasilkan aliran nilai secara berulang. Bayangkan begini, ada dua orang yang punya lahan 20 meter. Yang pertama, melihatnya sebagai halaman kosong yang hanya perlu dirapikan. Yang kedua, melihatnya seperti mesin kecil yang bisa menghasilkan nilai setiap minggu. Lahannya sama, tanahnya sama. Yang berbeda hanyalah cara pikirnya. Disinilah konsep baru itu dimulai. Cara lama berkata, kalau kecil, hasilnya pasti kecil. Cara baru berkata, kalau kecil, kita buat modelnya cepat, padat, efisien, dan berulang. Cara lama berkata, lahan besar itu kekuatan. Cara baru berkata, lahan kecil itu kelincahan. Cara lama fokus pada jumlah, cara baru fokus pada ritme. Kalau kita melihatnya dari sudut finansial, dunia hari ini lebih berpihak pada sesuatu yang bisa bergerak cepat dan stabil daripada sesuatu yang besar tapi berat. Begitu juga dengan lahan kecil, ia punya keuntungan yang sering dilupakan. Biayanya rendah, perawatannya ringan, tetapi perputaran hasilnya bisa sangat cepat. Sekarang bayangkan kamu membangun sebuah pola yang sederhana tapi teratur. Setiap minggu ada pertumbuhan. Setiap minggu ada panen. Setiap minggu ada pemasukan. Dan lahan itu seperti sebuah mesin yang terus bergerak karena kamu membangunnya sebagai sistem, bukan eksperimen. Untuk memudahkan, pikirkan analogi berikut. Sebuah jam dinding hanya bekerja karena ada roda-roda kecil yang bergerak konsisten. Kalau satu roda berhenti, jam itu mati. Tapi justru karena setiap roda kecil itu bergerak terus, jam itu bisa menunjukkan waktu dengan presisi. Lahan kecil bekerja seperti itu. Ia tidak bergantung pada kejutan besar, tapi pada langkah-langkah kecil yang diulang dengan ritme yang sama. Dengan metode tanam cepat, model panen bertahap, atau mekanisme sederhana yang bisa kamu rawat sambil lalu, ia membangun alur pendapatan yang pelan-pelan stabil. Disinilah letak perbedaannya dengan cara lama. Cara lama menunggu hasil besar. Cara baru merayakan hasil kecil yang rutin, dan ketika hasil kecil itu dikumpulkan, ia perlahan-lahan menggantikan pemasukan harian. Itulah yang disebut mesin uang yang jalan sendiri.
Bukan mesin otomatis seperti pabrik, tapi sistem kecil yang terus bekerja karena kamu merangkainya dengan pola yang benar. Ada sedikit teori yang sering dipakai dalam dunia optimasi, compound effect. Efek pengganda yang muncul bukan dari aksi besar, tapi dari aksi kecil yang konsisten. Tabungan kecil setiap hari melahirkan saldo yang besar, latihan kecil setiap pagi melahirkan kekuatan yang besar, perawatan kecil setiap minggu melahirkan sistem yang besar. Dan lahan 20 meter pun bekerja dengan prinsip ini. Ketika kamu memandangnya bukan sebagai tanah kecil, tapi sebagai ruang produksi kecil yang berefek besar dalam jangka panjang, pola kerja kamu berubah. Yang tadinya terlihat remeh menjadi masuk akal. Yang tadinya tampak sia-sia menjadi bernilai. Yang tadinya terasa sulit menjadi ringan karena kamu tidak lagi mengejar hasil besar, tapi memperkuat ritme. Tanyakan pada diri kamu, mana yang lebih mungkin kamu lakukan selama setahun? Langkah besar yang menguras energi, atau langkah kecil tapi teratur yang tidak terasa berat? Jawabannya hampir selalu sama. Langkah kecil yang teratur. Dan itulah dasar dari sistem yang kuat. Yang kamu perlukan hanya satu, mengubah cara melihat lahan kecil. Begitu pikiran berubah, kamu tidak lagi bertanya, cukup atau tidak. Tapi mulai bertanya, bagaimana membuatnya bekerja secara rutin. Dan dari pertanyaan itulah, peluang besar seringkali lahir tanpa disadari. Ada satu hal yang sering terlewat ketika kita berbicara tentang uang, lahan, dan peluang. Bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang hubungan kita dengan proses yang membawa kita ke sana. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa bahwa hidup ini sebenarnya disusun dari hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari. Ketika kita berbicara tentang lahan 20 meter, banyak orang melihatnya sebagai urusan teknis, tanam apa, jual ke siapa, untung berapa. Tapi jika kita berhenti sejenak dan menarik napas panjang, kita akan melihat dimensi yang lebih dalam. Bahwa lahan kecil itu sebenarnya sedang mengajarkan kita tentang makna rezeki, waktu, dan kesadaran. Rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang ia datang perlahan, seperti embun pagi yang turun setetes demi setetes. Kadang ia datang dari arah yang tidak kita duga, dari tempat yang selama ini kita anggap tidak penting. Dan seringkali, ia datang bukan untuk membuat kita kaya, tapi untuk membuat kita sadar. Sadar bahwa hal kecil bisa tumbuh. Sadar bahwa yang sederhana bisa berarti. Sadar bahwa hidup tidak perlu selalu menunggu momen besar untuk mulai berubah. Ada sebuah kisah yang mungkin pernah kamu dengar. Seorang lelaki tua berjalan setiap pagi menyusuri pantai, mengumpulkan kerang-kerang kecil untuk dijual. Orang-orang menertawakannya karena hasilnya tidak besar, tapi lelaki itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak mencari kekayaan dari kerang ini. Aku mencari ketenangan dari langkah-langkah kecil yang kujaga setiap hari." Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itulah yang membuatnya tidak pernah kekurangan. Kita sering lupa bahwa hal yang kecil ketika dilakukan dengan hati yang tenang bisa membawa rezeki yang cukup untuk hidup. Dan cukup itu kadang jauh lebih berharga daripada banyak. Lahan kecil mengingatkan kita pada pelajaran hidup ini. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu bahagia ketika sudah punya sesuatu yang besar. Bahwa kita bisa mulai hari ini dari apapun yang ada di depan mata. Bahwa rezeki tidak menuntut luasnya tanah, tapi luasnya kesadaran. Ketika kita merawat sesuatu yang kecil, tanaman, tanah, atau bahkan kebiasaan sederhana, kita sedang merawat diri sendiri. Kita belajar sabar, konsisten, bersyukur, dan hadir. Kita belajar bahwa hidup ini bukan kompetisi untuk menjadi yang paling besar, tapi perjalanan untuk menjadi lebih berarti. Ada kalimat lembut yang sering muncul dalam hati ketika seseorang mulai melihat nilai dari hal kecil. Ternyata, hidup tidak sekeras yang kubayangkan. Yang keras itu pikiranku sendiri. Dan begitu pikiran itu melunak, ruang baru terbuka. Ruang untuk melihat bahwa yang kecil pun bisa membawa cukup. Bahwa yang sempit pun bisa memberi keluasan rasa. Bahwa yang sederhana pun bisa menenangkan hati. Lahan 20 meter mungkin tidak membuatmu kaya dalam semalam, tapi ia bisa menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak harus diburu. Tidak harus tergesa-gesa. Tidak harus selalu mengejar angka. Kadang yang kita butuhkan hanyalah tempat kecil yang kita rawat dengan sepenuh hati, dan dari situlah keseimbangan hidup muncul. Sebuah ruang kecil yang bekerja pelan-pelan, mengalirkan rezeki tanpa membuat kita kehilangan diri. Dan karena itulah pembahasan ini lebih dari sekadar soal bertani atau bisnis. Ia tentang bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita menghargai langkah kecil, bagaimana kita meyakini bahwa rezeki datang bersamaan dengan kesadaran yang tumbuh. Jika kita mampu memahami ini, maka apapun ukuran lahan yang kita punya, besar, kecil, atau sangat kecil sekalipun, bisa menjadi bagian dari perjalanan yang lebih bermakna.
Bukan hanya memberikan hasil, tapi memberikan pemahaman. Dan dari pemahaman itulah, kebijaksanaan biasanya muncul. Sekarang kita sudah berjalan cukup jauh. Kita mulai dari pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin lahan 20 meter bisa menjadi mesin uang yang berjalan sendiri, hingga akhirnya tiba pada pemahaman yang jauh lebih dalam tentang cara pikir, ritme hidup, dan makna rezeki. Dan jika kamu perhatikan, perjalanan ini bukan hanya tentang tanah. Ini tentang bagaimana kita memandang peluang, tentang bagaimana kita memperlakukan hal kecil, tentang bagaimana hidup seringkali memberi petunjuk halus yang kita abaikan karena sibuk mengejar yang besar. Ada satu benang merah yang menghubungkan semua bagian pembahasan ini, bahwa yang kecil bukan berarti tidak cukup, yang sederhana bukan berarti tidak bernilai, yang sempit bukan berarti tidak bisa menjadi sumber kehidupan, yang menentukan bukan ukuran lahannya, tapi kedewasaan cara pandang kita dalam mengolahnya. Ketika kita mampu melihat lahan kecil sebagai aset, kita mulai memindahkan fokus dari berapa luasnya menjadi apa ritmenya. Kita mulai melihat bahwa rezeki tidak selalu datang dalam kantong besar, tapi sering muncul dalam aliran kecil yang stabil. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini lebih tentang membangun sistem yang selaras dengan waktu, bukan tentang mengejar hasil yang meledak lalu padam. Dan dari sinilah kesadaran baru tumbuh, bahwa perubahan dimulai bukan dari lahan, bukan dari modal, bukan dari keadaan, tapi dari paham. Begitu cara berpikir berubah, langkah-langkah praktis terasa lebih ringan. Yang tadinya terlihat rumit menjadi masuk akal. Yang tadinya tampak kecil menjadi berarti. Yang tadinya kamu anggap tidak cukup, tiba-tiba menjadi lebih dari cukup. Tapi saya ingin kamu pulang dari video ini membawa satu hal. Pemahaman tidak ada gunanya tanpa tindakan. Hidup tidak berubah hanya dengan mendengar, tapi dengan melakukan. Dan melakukan tidak harus dimulai besar, bisa dimulai dengan satu pot, satu baris tanaman, 1 meter tanah yang kamu rawat, satu rutinitas kecil yang kamu bangun. Karena yang kecil, jika diulang, akan menjadi kekuatan. Dan kekuatan, jika dijaga, akan menjadi sistem. Dan sistem, jika berjalan dengan ritme yang tepat, akan menjadi mesin yang bekerja, bahkan saat kamu sedang istirahat. Itulah esensi dari perjalanan kita hari ini. Bukan untuk membuatmu terpesona oleh teori, tapi untuk membuka pintu kesadaran bahwa kamu sudah punya sesuatu yang bisa bekerja untukmu, meski ukurannya hanya 20 meter. Sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin mengajak kamu merenung sebentar. Bayangkan lahan kecil itu di depanmu. Bayangkan ia kosong. Tapi juga bayangkan bahwa ia sedang menunggu. Menunggu seseorang yang bisa melihat potensi, bukan ukurannya. Menunggu seseorang yang percaya pada langkah kecil yang konsisten. Menunggu seseorang yang siap membangun sistem yang bekerja dengan ritme yang sederhana tapi teratur. Dan mungkin orang itu adalah kamu. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup berubah bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita memahami apa yang sudah ada di depan kita. Kalau kamu merasa video ini memberi perspektif baru, saya mengajak kamu pelan-pelan saja. Tekan tombol like, bagikan ke teman yang mungkin sedang mencari arah hidup baru, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan reflektif berikutnya. Saya tidak ingin kamu mengikuti channel ini karena tren. Saya ingin kamu mengikuti perjalanan ini karena kamu ingin berkembang. Karena kamu ingin memahami hidup, bukan sekadar mengisi waktu. Dan seperti biasa, saya menutup dengan kalimat yang menjadi pondasi channel ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati. Itulah kebijaksanaan.